Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek struktur data yang berjudul Perancangan Sistem CLI Pencarian Rute Transportasi Tercepat berdasarkan graf dan priority queue. Di sini untuk library-nya kita menggunakan 7, ada Ustream, vector, queue, map, string, limits, dan algoritma. Untuk bagian ini, di sini kami membuat variabel INF sebagai nilai maksimum integer, sebagai pengganti nilai tak hingga pada algoritma Dijkstra. Lalu untuk struct edge, nah ini berguna untuk menyimpan satu jalur. Lalu untuk ada variabel to, ini merupakan ID stasiun tujuan. Lalu untuk variabel wait, ini merupakan waktu tempuh. Selanjutnya, saya membuat kelas bernama City Transport yang berisi logika utama program. Nah, di sini baris pertama ada ADJ. Nah, ADJ ini merupakan adjacency list, yaitu daftar jalur dari setiap stasiun. Baris kedua ada name to ID, tujuan memetakan nama stasiun menjadi ID angka. Selanjutnya ada ID to name, tujuan untuk memetakan ID angka kembali ke nama stasiun. Selanjutnya ada integer station count. Ini berguna untuk menyimpan jumlah stasiun. Selanjutnya, untuk city transport, stasiun pun sama dengan 0. Bagian ini merupakan konstruktor. Di sini menginisialisasi jumlah stasiun dengan nilai 0. Selanjutnya, untuk void at station, nah pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan stasiun baru. Selanjutnya, ada void at route. Di sini berfungsi untuk menambahkan jalur antar dua stasiun. Nah, di sini yang pertama kali dilakukan adalah mengecek apakah kedua stasiun sudah terdaftar. Nah, apabila salah satu stasiun belum terdaftar, maka akan muncul notifikasi error, yaitu salah satu stasiun belum terdaftar. Jika sudah, kita ambil ID dari kedua nama stasiun. Lalu kita tambahkan H dari U ke V dan juga dari V ke U sehingga rute menjadi dua arah. Kemudian di sini di bagian void when fastest route. Di sini adalah fungsi yang bertujuan untuk mencari rute tercepat. Di bagian ini berfungsi untuk mengecek apakah nama stasiun asal dan tujuan itu valid. Apabila nama stasiun asal tidak ditemukan itu outputnya itu lokasi rute tidak valid ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian start node dan end node. Nah, ini bertujuan untuk mengambil ID. Kemudian kami membuat priority queue untuk memilih node dengan jarak terkecil. Nah, ini ya. Nah, kemudian vector disk ini untuk menyimpan waktu tercepat ke setiap stasiun. Kemudian vektor parent di sini untuk melacak jalur yang ditempuh. Nah, kemudian pada bagian disk. Nah, ini ya. Nah, ini berfungsi untuk inisialisasi dan di sini kita atur jarak awal dari start ke dirinya sendiri yaitu 0. Nah, kemudian pada while, nah di sini, nah ini bagian inti dari algoritma Dijkstra. Untuk bagian ini bertujuan untuk mengambil node dengan waktu terkecil, kemudian mengecek semua tetangganya dan jika ditemukan rute lebih cepat, update jarak dan simpan parent. Nah, apabila tujuan sudah temukan, akan langsung berhenti. Dan di sini ada vector path bertujuan untuk menelusuri parent dari tujuan sampai ke asal, lalu membalik urutannya sehingga jalur tampil dari awal ke akhir. Kemudian di sini ada if this end node. Nah, pada kode ini bertugas untuk menampilkan hasil perhitungan rute tercepat. Pertama, program mengecek apakah rute ditemukan dengan melihat apakah nilai di situ atau end-node sama dengan INF. Nah, jika INF berarti tidak ada jalur ya, dan programnya itu menampilkan pesan bahwa rute tidak tersedia gitu.
Nah, tapi jika rute tersedia, nah, programnya akan menampilkan total waktu tempuh dan kemudian membangun jalur yang dilewati dengan menelusuri kembali variabel parent dari tujuan ke asal. Pada bagian main, di bagian ini kami membuat objek city transport. Pada bagian ini kami membuat 8 tujuan. Yang pertama ada halte A, pasar B, pasar besar, stasiun kereta, bandara, Mall Utara, universitas, alun-alun kota, dan halte B. Setelah membuat 8 tujuan, kami menambahkan rute beserta waktu tempuh menggunakan add route. Pada bagian ini, kami mendeklarasikan dua variabel yaitu asal dan tujuan untuk menampung input dari user. Kemudian, program menampilkan judul aplikasi, memberi daftar stasiun yang tersedia agar pengguna tidak salah mengetik, dan menampilkan garis pemisah supaya tampilan output lebih teratur. Pada bagian terakhir, while true, untuk bagian terakhir ini, user memasukkan asal dan tujuan lalu dipanggil fungsi find fast route untuk menampilkan rute tercepat. Program akan berhenti jika user mengetik keluar. Ini kami akan mencoba untuk memasukkan beberapa tujuan untuk mengetes sistem dari aplikasinya. Sebagai contoh, di sini posisi awal saya berada di pasar besar. Untuk lokasi tujuannya ke halte B. Nah, dari pasar besar menuju ke halte B ditemukan rute tercepat yaitu 19 menit. Dengan rutenya langsung dari pasar besar ke halte B. Percobaan kedua, kami akan mencoba dari lokasi awal yaitu halte B menuju bandara. Nah, di sini ditemukan rute tercepat dari halte B ke bandara dengan total waktu 56 menit. Untuk jalurnya sendiri dari halte B menuju pasar besar, melewati universitas, dan tujuan akhir ke bandara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.